Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Zoro dan Sanji yang sudah tiba di dunia matahari. Mereka berdua bergegas menuju ke area sekolah Walrus sebagai pusat dari kekacauan. Sanji berkata walau Zoro sangat bersemangat, tapi jangan sampai terpisah dari dirinya. Sebab Sanji khawatir nanti Zoro akan tersesat seperti biasa dan malah merepotkan yang lain. Zoro tampak kesal karena perkataan dari Sanji, tapi keduanya terus melanjutkan perjalanan sambil mengalahkan beberapa monster mimpi buruk yang menghalangi jalan mereka. Zoro dan Sanji sudah bosan dengan para monster itu. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, mereka telah mengalahkan cukup banyak monster mimpi buruk sehingga keduanya saat ini mengincar musuh yang lebih kuat. Sementara itu di area lain dunia matahari, ada Killingam yang sedang bertarung melawan beberapa kru bajak laut New Giant Warrior. Killingam unggul jauh di sana karena dia sudah banyak menumbangkan para raksasa tersebut. Namun tiba-tiba Killingam bisa merasakan kehadiran dari dua aura kuat yang tidak terlalu jauh dari sana. Killingam pun bisa menduga bahwa dua orang itu merupakan dua kru terkuat Luffy yang sudah naik ke sana. Keduanya adalah nama-nama populer dengan reputasi yang sangat luar biasa dan kemampuan mereka juga tidak bisa diremehkan. Sehingga jelas kesatria suci seperti Killingam pun tak akan bisa berbuat seenaknya jika melawan mereka berdua. Ketika menghadapi raksasa biasa, Killingam cenderung sangat unggul. Tapi jika nanti melawan Zoro dan Sanji, tentu hasilnya akan sangat jauh berbeda. Killingam pun segera memakai suatu teknik yang membuat sisa kru bajak laut New Giant Warrior langsung tertidur. Dari tadi dia tidak memakai teknik tersebut karena ingin bermain-main dengan mereka dulu. Namun saat merasakan kedatangan dari Zoro dan Sanji, tentu dia tahu bahwa tak ada waktu lagi untuk terus bermain-main. Setelah membuat para raksasa itu tertidur, dia pun memanipulasi alam bawah sadar mereka untuk membuat mereka mengalami mimpi buruk, lalu mengeluarkan objek-objek dari mimpi buruk itu di suatu lubang penghubung dimensi yang ada di dekat sana. Nah, dengan begitu, maka tercipta monster-monster mimpi buruk baru yang datang mengelilingi Killingam sebagai pasukannya yang baru. Lalu dia akan segera menghubungi Somers memakai denden musik kecil dan memberitahu bahwa dua kru terkuat Yonko yaitu Zoro dan Sanji sudah naik ke dunia matahari. Jadi keadaan akan berbeda mulai dari sekarang ini, sehingga mereka harus berhati-hati untuk menghadapi dua orang itu. Killingam menduga Im Sama tidak akan langsung ikut campur walau Zoro dan Sanji sudah datang, karena di sana ada Killingam dan Somers sebagai bawahan Im Sama. Sang pemimpin pemerintah dunia itu hanya akan turun tangan apabila memang diperlukan atau jika dia memang diserang oleh musuh secara langsung. Jadi Im Sama hanya akan bertarung dalam situasi-situasi yang khusus saja. Jika tidak, maka para musuh hanya akan diserahkan kepada para bawahannya. Dengan memahami situasi tersebut, maka Killingam tahu bahwa dia dan Somers harus menghadapi Zoro dan Sanji. Usai menerima informasi dari Killingam itu, Somers yang berada di area lain pun menjadi cukup terkejut. Tapi dia juga langsung bergegas untuk datang ke tempat Killingam, sebab di sanalah kemungkinan besar jalur yang akan dilewati oleh dua kru terkuat Luffy itu. Somers sebenarnya masih ingin mengawasi beberapa kru bajak laut jerami yang sedang terikat, terutama si tengkorak, yaitu Brook, karena dia khawatir Brook akan kembali mengingat masa lalunya dan kekuatan besar yang dia miliki di masa lalu mulai bangkit kembali. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Brook ternyata di masa lalu merupakan kesatria pelindung kerajaan yang fokus untuk mengawal Gunko. Karena itulah Gunko juga sempat mengingat soal Brook di masa lalu. Hanya saja ingatan Gunko soal Brook yang mulai bangkit itu dihilangkan oleh Im Sama dengan cara merasuki tubuhnya. Nah, sedangkan Brook ingatannya hilang karena efek samping dari kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Brook yang dulu sudah mati, jiwanya bangkit kembali dan merasuki kerangka tengkoraknya, sehingga ingatan saat dia masih menjadi manusia dulu mulai pudar dan akhirnya hilang. Somers berkata kepada Killingam, bagaimana soal si tengkorak? Apakah tidak apa-apa jika tidak diawasi? Somers tahu bahwa jika ingatan Brook bangkit, dia akan menjadi semakin kuat. Sebab Brook ini memiliki aliran pedang yang sama dengan Gorosei Juro, yaitu tebas hawa dingin yang bisa membekukan musuh. Tebasan hawa dingin Brook sekarang ini memang terbilang biasa saja, tapi jika kekuatan sesungguhnya bangkit, tebas Brook ancaman besar, bahkan bisa hampir sekuat tebas beku milik Gorosei Juro. Killingam pun berkata, selagi ingatan si tengkorak itu belum pulih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
khawatirkan. Sekarang fokus dulu saja untuk menghadapi Zoro dan Sanji, sebab mereka berdualah ancaman nyata yang sudah menanti mereka di sana. Setelah itu diperlihatkan Goldberg, Road, Stanson pergi ke suatu desa yang diserang oleh para monster mimpi buruk. Awalnya mereka naik bersama dengan Zoro dan Sanji. Namun ketika melihat bahwa keadaan di dunia matahari sedang sangat kacau, maka ketiganya memutuskan untuk pergi membantu desa-desa terdekat terlebih dahulu. Sedangkan Zoro dan Sanji bisa langsung menuju ke area sekolah Walrus. Di salah satu desa yang mereka datangi, mereka langsung membantu para prajurit raksasa untuk menghadapi dua monster mimpi buruk yang sedang mengamuk di sana. Nah, tak butuh waktu lama untuk mengalahkan dua monster tersebut, karena kekuatan dari 3 kru Hajrudin ini terbilang lumayan apabila dibandingkan dengan para prajurit raksasa biasa. Jadi mereka bisa memberi perlawanan yang lebih baik terhadap para monster itu. Setelah mengalahkan dua monster tersebut, mereka pun pergi mencari kepala desa untuk membicarakan apa langkah selanjutnya. Nah, sebab semua desa harus tak boleh diam saja dalam situasi seperti ini. Mereka harus memiliki rencana, entah itu memperkuat penjagaan, mengevakuasi orang-orang, atau bahkan membantu desa-desa lain yang membutuhkan. Berpindah ke tempat lain, kelanjutan pertempuran di Merigios akan kembali diperlihatkan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Gorosei Jupiter yang sedang bertarung melawan pihak pasukan revolusi berhasil mendeteksi keberadaan dari Levitt yang tengah memantau pertempuran dari suatu tempat tersembunyi. Dia pun menyerang komandan Titan Kurohige itu dengan beberapa sandworm yang dia ciptakan, tapi Levitt bisa mengatasinya dengan teknik pedang dan kemampuannya untuk terbang. Namun Jupiter tidak berhenti begitu saja. Dia meminta War Curie untuk lebih fokus dalam melawan pihak pasukan revolusi di sana, karena kini dia akan membagi fokusnya untuk menargetkan Levitt juga. Dalam mode hybrid, Jupiter menciptakan dua sandworm besar dari tangan kanan dan tangan kirinya. Sandworm dari tangan kiri membantu melawan pihak pasukan revolusi, sedangkan dari tangan kanannya dia fokuskan untuk menyerang Levitt. Awalnya Levitt ingin menjauh daripada bertarung, tapi sandworm itu memakai teknik untuk menghisap udara di sekitar sana, sehingga Levitt yang ada di sana pun ikut terkena daya tarik dari serangan itu yang membuat dia kesulitan untuk pergi meskipun terbang menggunakan sayapnya. Jadi Levitt pun langsung mengubah rencananya. Dia mengalirkan buso Shoku Haki kuat di pedangnya dan membiarkan dirinya ditarik oleh teknik hisapan tersebut. Ketika nanti dia sudah berada di jarak dekat, Levitt berencana untuk melancarkan serangan langsung kepada sandworm itu. Ini adalah sebuah rencana yang bagus, hanya saja belum diketahui apakah dia akan mampu menjalankan rencana tersebut atau malah akan berdampak buruk, sebab bukan hal mudah untuk menangani teknik seorang Gorosei. Memang di sini Jupiter tidak 100% melawan Levitt karena dia membagi fokusnya untuk menghadapi pasukan revolusi juga. Meski begitu, tetap saja teknik yang dia pakai terhadap Levitt ini sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Jadi Levitt harus benar-benar serius untuk melancarkan serangan langsung dengan pedang berlapis buso Shoku Haki itu. Jika sampai gagal, maka itu akan sangat berakibat buruk. Di tempat lain yang tidak terlalu jauh dari Red Line, Burgess yang masih berada di markas Umid, salah satu kaisar dunia bawah, Burgess pun masih berbincang dengan orang itu, yang mana saat ini keduanya sedang membicarakan soal betapa pentingnya membangun koneksi dan kekuatan dengan dunia bawah. Menurut Umid, hal tersebut akan berperan signifikan bagi seorang Yonko karena dari dunia bawah mereka bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Selain itu juga bisa mendapatkan senjata dan bahkan banyak pasukan bayaran. Burgess pun paham dengan hal tersebut dan dia juga bilang bahwa Kurohige juga tahu tentang hal itu. Jadi rencana dari Kurohige adalah memperkuat posisinya di dunia bawah setelah pertempuran di Pulau Hachinosu selesai nanti. Dari percakapan ini pun akan diketahui siapa Yonko dengan pengaruh yang paling besar di dunia bawah. Nomor 1 tentu adalah Cross Guild karena ada begitu banyak kelompok dunia bawah yang mendukung organisasi itu. Bahkan ketika mereka memberikan bounty untuk para marinir, hadiah yang akan dipakai untuk membayar bounty tersebut berasal dari kelompok-kelompok dunia bawah itu. Jadi Cross Guild benar-benar mendapat banyak dukungan dan punya kekuasaan besar di dunia bawah. Nomor 2 ada bajak laut Kurohige yang dalam 2 tahun belakangan ini juga cukup bagus dalam membangun koneksi dan bisnis di dunia bawah. Lalu nomor 3 ada bajak laut Akagami. Mereka tidak terlalu terlibat dengan dunia bawah, tapi Shanks juga tetap punya koneksi yang cukup kuat di dunia bawah. Para kru intinya pun memiliki jaringan-jaringan tertentu dengan kelompok-kelompok di dunia bawah itu, khususnya jaringan untuk membantu mencari informasi. Lalu nomor 4 tentu ada Luffy. Seto bajak laut jerami itu sama sekali tidak peduli tentang bisnis dunia bawah. Mungkin dari para aliansinya dalam armada besar bajak laut, ada yang pernah terlibat dengan dunia bawah, tapi itu juga tidak terlalu signifikan. Entah apakah kedepannya nanti pihak Luffy juga
akan mulai membangun koneksi dengan dunia bawah atau malah tidak sama sekali. Kalaupun nanti kelompok Luffy akan membangun koneksi dengan kelompok dunia bawah, yang paling berpotensi tentu adalah Morgans. Selain sebagai pembuat berita, Morgans juga merupakan salah satu kaisar dunia bawah. Dia juga saat ini sedang bersama dengan Vivi, yang mana Vivi juga adalah bagian dari nakama Luffy. Meski memang Vivi tidak ikut berlayar bersama bajak laut jerami, sebab dia harus memerintah kerajaan Alabasta sebagai putri raja di negeri itu. Koneksi antara Morgans dan Vivi kemudian dihubungkan dengan Luffy, semakin memperbesar kemungkinan bagi Morgans untuk menjadi aliansi Luffy. Dengan memiliki koneksi dengan Morgans akan memberi keuntungan besar bagi kelompok Yonko Luffy, karena Morgans adalah penulis berita terbesar di dunia dan akan sangat mudah bagi kelompok bajak laut jerami nanti untuk mengumumkan informasi-informasi apapun ke seluruh dunia. Beralih ke tempat yang berbeda, di sana ada Buggy dan Alvida yang sedang berbincang sambil memantau jalannya pertempuran di pulau tersebut. Alvida bilang apapun hasil dari pertarungan itu akan ada dampak besar bagi dunia bawah. Buggy pun berkata bahwa hal tersebut biar menjadi urusan Crocodile saja, karena memang dialah yang biasanya mengurus soal hal itu. Alvida juga tahu tentang itu. Crocodile memang orang yang selalu mengurusi hubungan Cross Guild dengan dunia bawah, sebab dialah otak dari organisasi tersebut. Buggy ini tak lebih dari pemimpin palsu usai kesalahpahaman tempo hari. Namun meski begitu, menurut Alvida, Buggy pun akan tetap sangat sibuk, karena walau dia adalah pemimpin yang lahir dari kesalahpahaman, tapi secara publik tetap dialah pemimpin Cross Guild yang diakui. Jadi, Buggy tetap harus bersiap karena nanti perannya mungkin akan sangat dibutuhkan. Sementara itu, pertempuran yang terjadi di sana masih berlangsung dengan sangat seru. Crocodile masih bertarung melawan Admiral Ryogugyo dalam pertarungan yang cukup sengit. Ya, tentu di sini Crocodile tidak sendirian menghadapi Admiral itu, melainkan dia dibantu oleh orang-orang lain seperti Uroge, anak-anak Vinsmoke, dan juga yang lain. Walau mereka bukan bagian dari Cross Guild, tapi mereka melibatkan diri di sana karena punya kepentingan masing-masing. Meski Ryogugyo hanya sendiri dan cukup kelelahan karena pertarungannya melawan Mihawk beberapa waktu yang lalu, tapi dia tetap mampu bertarung dengan sangat baik dan membuat para musuh itu menjadi sangat kerepotan. Lalu di area lain ada Fujitora yang sedang menghadapi beberapa orang dari pihak Cross Guild. Sebelumnya dia berduel melawan Mihawk 1 lawan 1. Namun ada momen di mana sang pendekar pedang terkuat itu melancarkan serangan yang kuat sampai membuat terpental. Lalu di area lain ada Fujitora yang sedang menghadapi beberapa orang dari pihak Cross Guild. Sebelumnya dia berduel melawan Mihawk 1 lawan 1. Namun ada momen di mana sang pendekar pedang terkuat itu melancarkan serangan yang kuat sampai membuat Fujitora terpental. Untuk sekarang Fujitora belum bisa kembali melawan Mihawk karena harus mengurus para penghalang terlebih dahulu usai dia terpental ke area yang sangat jauh. Selagi Fujitora belum bisa kembali ke tempat Mihawk berada, maka Mihawk saat ini dalam keadaan yang sedang santai. Entah apa yang akan dilakukan oleh Mihawk di saat santai seperti ini. Apakah dia akan langsung mendatangi Fujitora lagi dan melanjutkan pertarungan mereka, atau Mihawk akan mencari musuh lain yang akan dia lawan? Dia juga mungkin akan menyempatkan diri menghubungi pihak bajak laut Akagami melalui Denden Mushi untuk menanyakan soal keadaan di Pulau Hachinosu sekarang ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!